Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membantu dalam tata cara pembuatan makalah. Pertama-tama kita harus menyiapkan yang namanya dulu membuka Microsoft Word. Nah, untuk pengolahan pertama kali, kita akan mengambil yang namanya New dan mengambil Black Document. Create. Oke, sudah seperti ini. Apabila seperti ini, kita harus merubahnya ke tengah-tengah. Sudah. Kemudian kita membuat makalah yang akan kita buat. Contoh yang akan dibuat makalah dasar desain grafis. Sudah. Ini untuk judul dari makalah yang akan kita gunakan. Biasanya kita memakai yang namanya Times New Roman. Ukurannya itu sekitar untuk kita biasa makalah sekitar antara 12 dan 14. Tergantung dari kalian yang mana lebih suka memakainya. Kemudian setelah sudah seperti ini, kita harus mengambil huruf yang besar ya, agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita lihat dan kita buat di tengah-tengah. Kemudian untuk judulnya, contoh di sini saya akan mengambil kegunaan tools pada Photoshop. Oke, untuk ini awalannya biasa memakai besar. Atau bisa juga ini semua besar. Tergantung dari mana yang kalian inginkan. Sudah seperti ini. Kemudian kita harus mengambil logo yang akan kita gunakan. Di sini saya akan mengambil logo dari sekolah yang saya ajar, yaitu SMK Siti Banon. Sudah seperti ini. Kita ambil salah satunya. Contoh ini, klik kanan, kemudian save image. Kemudian kita taruh di picture kita buat logo Siti Banon. Kemudian save. Setelah dari itu, kita akan mengambil yang tadi file kita yang sudah di-download tadi di picture, ambil yang logo Siti Banon. Kemudian copy, kemudian paste di bagian pertengahan dari yang akan kita buat. Sudah seperti ini. Apabila gambar kita terlalu besar, ambil format, kemudian crop, kita perkecil untuk sesuai dengan kebutuhan kita, seperti yang saya buat. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita akan membuat, contohnya kita berkelompok, kelompok 1. Titik 2, kita akan buat yang nama-nama kelompoknya. Contoh saya, teman saya, dan juga satu lagi oke. Apabila kita hanya 3 kelompok, kita hanya membuat 3 saja. Apabila ada lebih dari 3, bisa selanjutnya ke bawah sesuai dengan yang ingin kita buat. Kemudian setelah nama kelompok, kita akan membuat jurusan kita. Jurusan di sini saya akan memakai yang namanya jurusan TKJ. Dah. Kemudian kita akan membuat kelasnya. Kelas 10, kelas 12 saja. 12 TKJ. Sudah kita buat jurusannya, kita buat lagi satu lagi himpunan untuk komputer kita. Contohnya adalah
teknik komputer. Atau kepanjangan dari TKJ juga. Setelah itu, kita akan membuat yang namanya sekolah atau tempat asal kita mengajar. Belajar atau mengajar. SMK Siti Banon Sigambal. Tahun yang kita buat adalah tahun sekarang untuk tahun ke depan. Contohnya, apabila saat ini tahun 2023, maka kita akan buat 2023 sampai dengan 2024. Sudah seperti ini, kita perbesar untuk bawahnya. Di bagian ini kita harus sejajarkan ke paling bawah. Sudah seperti ini contohnya, maka hasil dari ini yang tadi, bisa kita lihat di file, kemudian kita akan melihat di print, tapi tidak untuk langsung di print, hanya kita lihat apakah sudah sesuai atau belum. Sudah seperti ini. Ini untuk by covernya saja, belum isi semua. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat yang namanya daftar isi. Daftar isi ini terdiri dari yang biasanya ada kata pengantar, dan seterusnya. Kita lihat dulu contohnya. Berarti kita harus membuat dulu kata pengantar. Kata pengantar itu contohnya seperti pertama kali kita harus membuat kata pengantar. Sudah? Untuk kata pengantar ini bisa kita langsung copy paste atau apapun yang contohnya kita ambil di bagian sini, kata pengantar. Sudah? Lihat di sini sudah ada. Contohnya kita copy paste aja semua. Kemudian kita paste untuk kata pengantarnya. Sudah seperti ini. Kita langsung yang namanya daftar isi. Setelah sudah sesuai ini kita buat di paling kanan. Oke. Sudah. Ini kita buat kesejajarkan di paling ujung. Kita buat lokasi kita saat ini, rantau rap. Sudah seperti ini. Kemudian setelah sudah dibuat ini, kita buat yang namanya untuk penulisan nama kita. Contohnya saya Eji Muhammad Putra. Di sini biasanya untuk tanda tangan. Sudah. Untuk agar lebih bagusnya lagi, kita buat di sini ada tanda untuk tanda tangannya.
kita blok. Oke, kemudian kita paste, kemudian space lagi untuk sesuaikan ke paling ujung. Oke, sudah sesuai seperti ini. Kemudian kita akan yang namanya daftar pustaka. Daftar pustaka. Ini kita luruskan aja ini ke tengah. Oh, terlalu jauh ya. Kita buat lagi ke tengah. Oke, ini kita tebalkan. Ini kita harus rubah seperti tadi, Times New Roman. Ukurannya tadi 12 ataupun 14. Ini pun kita harus rubah sesuaikan Times New Roman. Sudah, kita lanjut. Di daftar pustaka itu biasanya ada yang namanya kata pengantar. Kemudian daftar isi, bab 1, di dalam bab 1 ada contoh A, latar belakang, B, rumusan masalah, C, tujuan pembahasan, kemudian kita lanjut bab 2. Ini kita buat Romawi aja ya. Bab 2, pembahasan. Di dalam pembahasan ini kita harus membuat apa yang kita perlukan dari yang atas ini. Sudah? Contohnya kita buat A, pengertian Photoshop. B, manfaat Photoshop. C, jenis tools pada Photoshop. Yang kemudian D, kegunaan tools pada Photoshop. Kemudian yang terakhir kita buat E, praktek aplikasi Photoshop. Kemudian kita akan buat bab ketiganya. Bab ketiga ini untuk penutup. Kemudian kesimpulan, saran, dan saran. Oke. Sudah seperti ini. Maka kita buat ke paling ujung. Kita akan membuat yang namanya untuk pengaturannya. Atau kita bisa bilang untuk buat halaman. Sudah, mari sekarang kita akan membuat titik-titik secara otomatis. Sudah, di sini kita akan mengambil paragraf atau bisa dengan cara dock, kemudian kita klik kanan, ambil paragraf,
Kemudian ambil tab. Di sini sudah tersedia, kita hapus dulu. Kita lihat di sini rule-nya ini untuk kita buat disejajarkan di angka 14 cm. Ambil yang tengah, set. Kemudian untuk penulisannya kita ambil di angka 15 cm. Kemudian ambil yang right, klik OK. Maka akan seperti ini. Kita hanya tekan tab untuk membuat garis secara otomatis. Sudah seperti ini. Sudah seperti ini, kita akan membuat halaman untuk pada bagian di pengertian kita. Contoh di sini saya buat 1,1, di sini 1,2 dan di sini 1,3. Karena kita hanya memakai bab 1. Kemudian kalau di bab 2 kita akan memakai 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Sudah. Kemudian untuk yang kesimpulan kita buat 3,1. Karena di saran ini berbeda halaman ya guys. Dah. Kemudian di sini kita buat aja seperti ini. Buat baru. Bab 1. Pendahuluan. Kemudian kita akan membuat seperti yang tadi. Latar belakang A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Tujuan masalah, tujuan pembahasan. Sudah, ini untuk bab 1. Kita tukar dulu, sesuaikan. Ini kita buat ke tengah, ini ditebalkan, dan jadi. Bisa kita buat seperti ini di bab 1 kayak gini, di pendahuluannya kayak gini. Rubah jadi lebih besar. Oke. Untuk isinya ini kita harus sesuaikan dengan apa yang ingin kita isi. Kemudian lanjut ke bab 2. Bab 2. Pembahasan. Di sini kita akan buat contohnya kayak tadi A. Jadi pengertian Photoshop. B. Manfaat Photoshop. C. Jenis tools pada Photoshop. D. Kegunaan tools pada Photoshop. E. Praktek aplikasi Photoshop. Seperti yang kita bahas tadi, ini kita taruh di tengah, kemudian kita besarkan, dan untuk ini kita buat di bawahnya. Sudah, ini untuk halaman ini untuk halaman ini, dan ini. Kita perbedakan.
Cara untuk merubahnya ini kita tekan Shift F3, maka akan seperti ini, otomatis. Sudah teman-teman? Maka kita akan membuat yang terakhir, bab 3, penutup. Kemudian kesimpulan. Tengahkan lagi, dibuat besar. Oke, kesimpulan sudah di sini. Nanti kita akan buat kesimpulannya tentang yang apa kita buat. Setelah kesimpulan, kita akan membuat saran. Saran ini diperlukan ya teman-teman agar untuk mengkoreksi apa yang ada di dalam makalah yang kita kerjakan. Udah? Kemudian yang terakhir kita membuat halaman. Klik 2 kali pada bagian ini. Kemudian cari untuk halaman, page number. Kita memakai yang bagian seperti ini. Salah. Kita memakai yang bagian bawah. Oke. Karena tadi kita terakhir di ini adalah kesimpulan di situ kita buat 3.1. Sudah? Maka kita akan lihat hasilnya di print tadi. Seperti ini ya teman-teman. Oke. Apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan komen di channel saya. Terima kasih.